Halo pemirsa, Anda bersama kami dalam NTV Prime dan saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Dodi De Kaiser. Pemirsa, tim Indonesia atau Timnas Indonesia akan meladeni Cina dalam matchday keempat grup C 15 Oktober 2024 besok. Ini adalah pertandingan krusial. Pasukan Sinteyong wajib menang agar peluang berlaga di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Kami ajak Anda untuk berdiskusi terkait laga wajib menang ini. Kami hadirkan di studio analis sepak bola Yesayas Octavianus dan juga anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melalui sambungan Zoom. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Perhatikan line up Timnas Indonesia yang turun melawan Bahrain 10 Oktober lalu ini. Saat itu, Sinteyong menurunkan 11 pemain. STY bikin kejutan dengan memberi waktu bermain kepada Jordi Amat, Malik Rizaldi, serta Miss Hilgers yang baru mendapat status WNI. Dari 11 orang ini, Jordi dan Sandy Wells dilaporkan menderita cedera sehingga diragukan main kontra Cina. Sementara 9 pemain utama dan pemain terpanggil dalam kondisi siap tempur. Pasukan STY itu telah berada di Cina dan melakukan latihan di Qingdao Tianti. Selasa, 15 Oktober 2024, Rafael Struijk dan kawan-kawan bakal meladeni Cina di Stadion Pemuda Qingdao. Ini adalah kota di sebelah tenggara Cina dan berjarak 700 km dari ibu kota Beijing. Laga kontra Cina bakal menjadi titik balik apakah Indonesia bisa berbicara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C atau makin tertinggal dalam persaingan. Menang hukumnya wajib. Kalau tidak, mimpi berlaga di Piala Dunia 2026 bakal makin terjal. Dari Qingdao, Cina, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, wajib menang. Bung Yes, apa kabar? Ya, sehat-sehat. Terima kasih bersama kami. Kita coba sapa Bang Arya Sinulinga melalui sambungan Zoom. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Siap. Bung Arya, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami. Malam. Saya mau tanya ke Bang Arya dulu soal problem wasit yang kemarin sama Bahrain. Gimana Bang Arya? Soal protes kita. Ada perkembangan? Ya kan udah kita sampaikan kalau surat sejak awal di sepak bola itu ada yang namanya kalau kita protes langsung itu selesai pertandingan kita langsung memberikan protes, bentuknya itu form di mana diberikan kepada Matchcom. Ya. Jadi komisioner pertandingan udah kita berikan. Besoknya kita suratin juga sampai ke FIFA, juga kita email juga ke AFC juga udah terima itu di email. Jadi kalau Sekjen AFC bilang bahwa dia nggak tahu, harusnya dia cek-cek emailnya gitu. Ya. Rajin cek email lah. Katanya masih Dan kurang itu detail, ada Bang. 2 poin ya. Detail lah. Kan karena dia nggak tahu. Karena dia nggak baca mungkin. Kan jelas itu yang pertama. Kenapa ada penambahan waktu yang dari 6 menit menjadi tambahan 3 sampai 4 menit di 90 sampai 100 menit itu ya. Ya. Yes. Kemudian yang kedua, kenapa wasit yang diturunkan untuk kita itu sama dengan satu federasi dengan wasit yang Asia Barat atau di UEA lah gitu. Ya. Harusnya kan dia berbeda lah gitu. Itu kan udah detail itu. Kurang detail apa lagi? Waktunya jelas, sudah ada kok. Ada 2 poin yang kita sampaikan dan detail kok. Mungkin sekjennya belum baca, jadi kita harap mereka rajin baca email. Kalaupun dia nggak rajin baca email, paling nggak manajemen surat-suratnya itu lengkap lah gitu. Karena di Matchcom itu jelas itu dibikin. Ya. Artinya Itu sekarang posisi kita masih menunggu ya respon resmi dari mereka ya, Bang? Ya kita tunggu respon mereka, tapi kan akhirnya kita tunggu aja. Tapi kan kita nggak boleh terjebak di sana ya. Ya. Satu sisi di sana tolong ditangani, pertandingan berikutnya kan tidak melihat itu lagi. Kita lawan Cina, jadi kita fokus lawan Cina sekarang ini. Kita siapkan anak-anak kita siapkan tim kita untuk
fokus melawan Cina gitu. Ya, Itu terkait yang perlu kita wasit siapkan saat yang ini. akan diturunkan Indonesia versus Tiongkok besok, itu kan orang Timur Tengah juga. Ada catatan khusus Bang Arya soal ini? Ya nggak apa-apa, kan bagi kita kan dia artinya kan beda federasi dengan Cina, beda federasi dengan Indonesia. Ya, Bagi kita sih nggak apa-apa, tapi kan kembali lagi nanti itu satu sisi, artinya harusnya memang begitu. Ketika kita melawan Bahrain ya, diberikanlah misalnya dari Asia Timur gitu ya, wasitnya kan seperti itu fairnya gitu, bagus ya. Tapi itu yang pertama, yang kedua ya nanti kita lihat lagi di lapangan. Mudah-mudahan kita tidak lagi dirugikan oleh wasitnya gitu. oke, siap. Persiapan lawan Tiongkok besok gimana Bang? Persiapan kita kan dengan kemarin kita siapkan charter pesawat, jadi pemain kita selesai bertanding 2 jam kemudian udah terbang. Artinya mereka selesai mandi dan semua persiapan langsung terbang untuk ke Cina. Itu artinya kita butuh supaya mereka recovery-nya cepat. Karena yang namanya pemain yang paling berat itu di recovery-nya gitu. Jadi setelah sampai di Cina ya mereka agak panjang itu di recovery-nya dan mereka udah latihan dan latihannya juga gembira ya. Dan mungkin kita berharap nanti Sintayong menemukan metode-metode terbaik juga melawan Cina ini gitu. Ya, artinya kesiapan fisik mental ini baterai penuh 100% ya Bang ya? 100% ya, karena kita dari sisi kita non tenisnya udah kita support kawan-kawan. Berikutnya teman-teman dari pemain juga cukup gembira walaupun kemarin ada masalah, tapi mereka cepat juga secara mental karena mereka ini kan pemain-pemain profesional ya. Ya. Kan sampai Jaijes bilang ya namanya di sepak bola apapun bisa terjadi. Jadi mereka memang secara mental udah siap untuk menghadapi hal-hal yang begini. Tapi yang memang kita harapkan ke depan, tolong mereka juga konsentrasi, jangan karena kita udah mau menang gitu ya, jangan kehilangan konsentrasi di akhir-akhir itu. Itu kan paling berbahaya, itu ada gol-gol di menit akhir itu kan paling berbahaya biasanya. Iya, iya. Jadi kita fokusnya harus dijaga ya. Iya, terlepas daripada ada penambahan menit-menit dan sebagainya, kita juga secara teknis harus siap, apapun yang terjadi harus siap menghadapi di lapangan kan, ya itulah kan, kita komplain pun kan nggak bisa menganulir juga sampai saat ini gitu. Jadi ya harus fokus, kawan-kawan, anak-anak kita tuh harus fokus. Iya. Dan pelatih juga Sintayong harus fokus ketika mereka kondisi seperti itu harus nggak boleh kehilangan konsentrasi. Ya, oke, gitu, baik. Ini kabar gembira dan juga membesarkan hati kita. Bung Yes, artinya baterainya pemain timnas kita untuk besok laga dengan Tiongkok ini 100% penuh. Komentar dan catatan Anda. Iya, boleh saya respons Silakan. pernyataan Bung Boleh, Arya? Saya kira apa yang dikatakan Bung Arya itu informasi yang menarik dan bagus. Artinya PSSI telah melayangkan protes kepada AFC soal wasit ya. Soal wasit dan pertandingan di Bahrain. Karena apapun protes itu tidak akan bisa mengubah hasil pertandingan. Tetapi protes itu punya makna yang lain, kepentingan yang lain, artinya memberikan warning ya, memberikan tekanan psikologis kepada AFC juga. Bahwa jangan sekali-kali lagi mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi dikatakan. Misalnya wasit itu harus berbeda zonanya. Kalau kemarin Indonesia Bahrain, itu harusnya wasit dari Asia Timur atau paling tepat dari Asia Tengah. Asia Tengah itu ada Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan. Saya kira Uzbekistan mungkin lebih layak. Karena dia punya prestasi yang lebih baik dari yang lain-lainnya. Mengapa dia tidak dikasih? Nah, kemudian juga saya melihat mungkin di balik ini ada konspirasi besar. Ya, apa itu? Dari negara-negara zona Asia Barat. Karena kalau kita lihat kepentingan lebih besar ke depan, Asia ini akan mendapat 8,5 jatah. Dari 8,5 itu, 2 hampir pasti ada bagi Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan. Nah, tinggal 6,5. 6,5 ini kalau bisa diberikan kepada Asia Barat semua. Sehingga bukan tidak mungkin ini ada sesuatu di balik ini semua. Sekarang mengapa lagi Indonesia dengan Cina lagi-lagi wasit dari Asia Barat? Dan menurut Anda ini ada teori konspirasi? Bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau belajar dari teori konspirasi, kemarin kita hadap Bahrain, meski ada konspirasi, kita tetap fight ya, dan ya. Itu catatan lain yang akan saya sampaikan. Artinya kita ini ada di periode suasana
berperang dan bertempur. Berperang ini kita akan memainkan 10 pertandingan. Ya. Bertempur adalah di setiap pertandingan. Nah, kita jangan menggantungkan nasib kepada wasit atau panitia atau AFC. Nasib kita sendiri yang menentukan. Ya. Katakan pertandingan kemarin, kita sudah bisa kill the game. Ketika di injury time ada Witan Sulaiman melakukan counter attack. Kalau dia berikan umpan yang akurat kepada rekan yang menyusul dari sisi kanan, selesai 3-1. Ya. Wasit mau perpanjang sampai 4 kali 45 menit Nggak juga akan ngaruh. sulit untuk mengalahkan kita. Jadi sekali lagi kita harus menentukan nasib kita, bukan kita bergantung kepada tim lain atau wasit. Ya, Nah ini ya. yang harus diikuti. Dan Termasuk besok diingatkan. ini mau wasitnya dari manapun, Dari sebenarnya manapun. kuncinya tetap di kita ya. Bisa juga nanti ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak sama persis, tetapi akan merugikan kita. Misalnya, kita dapat penalti tidak dikasih. Yang seharusnya tidak penalti bagi Cina, dikasih penalti bagi Cina. Ya. Harusnya kita tidak kartu merah, dipaksakan kasih kartu merah. Itu bisa terjadi semua. Ya. Kalau melihat Anda menduga masih akan ada kemungkinan Pasti. drama-drama seperti itu terjadi? Pasti. Karena kejadian di Bahrain bukan yang pertama. Ya. Sebelumnya di babak kedua, kita waktu itu melawan Qatar kalau nggak salah. Ya. Terjadi juga. Ya. Oke, tahan Ini di sini ada dulu. apa di sana? Bung Yas, ini menarik ini. Saya akan coba minta komentarnya Bang Arya terkait mungkin kemungkinan drama-drama yang bisa saja terjadi, Bang Arya. Tentu mental pemain kan sudah siap soal itu. Tapi antisipasinya ada nggak kira-kira Bang Arya di lapangan? Saya rasa kalau di lapangan ya itu udah masuk mentalnya pemain ya. Ya. Kalau mereka kan udah seperti saya katakan tadi, pemain-pemain kita ini kan memang dia berada di kompetisi yang tinggi juga dan beragam. Ada yang di Italia, ada yang di Belgia, ada yang di Belanda gitu ya. Dengan tingkat kompetisi yang tinggi, berbagai kemungkinan sudah pernah mereka alami juga hal-hal yang seperti itu. Jadi saya rasa dan juga di Liga Indonesia juga begitu ya. Jadi dengan pemain-pemain kita yang seperti itu, mereka sudah siap lah ya. Bahwa mental mereka apapun ada yang tiba-tiba seperti itu ya harus siap, nggak ada cerita. Jadi justru kita minta supaya mereka tetap tenang. Dan kemarin kan kita bisa lihat juga pemain-pemain kita walaupun sudah banyak drama di lapangan, tiba-tiba jatuh lah, inilah, itulah gitu ya. Toh pemain kita kan tetap tenang juga, nggak begitu peduli dan tidak terpengaruh. Jadi memang benar kata Bung Yes tadi bahwa ini bagaimana kita pemain-pemain kita nanti jangan terpengaruh mentalnya marah akibatnya keluar kartu kuning atau lebih marah dan sebagainya dengan pancingan-pancingan. Itu semua adalah bagian dari permainan. Itu bola ya kadang-kadang begitu, ada aja siapa yang tahu kan di lapangan nggak ada yang tahu gitu. Dan yang pasti kita juga senang. Anak-anak kita ini semua pemainnya pemain yang fair play gitu ya. Jadi mereka tidak pernah ada namanya membuang-buang waktu ataupun membuat sesuatu jadi ini nggak ada itu, bisa lihat tuh nggak ada drama-drama, nggak ada mereka lakukan gitu. Diving juga nggak begitu ya, bisa kita lihat dari permainan mereka. Jadi mental sih udah harus siap lah kalau yang begitu-begitu, Mas. Ya, Bang Arya, kalau menurut pandangan Anda soal mungkin absennya Jordi dan Sandi itu berpengaruh tidak? Misalnya pada stamina secara keseluruhan tim kita di lapangan. Nanti kita lihat mengenai mereka ya, apakah nanti mereka main atau enggak, kita lihat aja bagaimana. Tapi yang pasti kan kita belum tahu line up-nya bagaimana gitu ya. Belum ada bocoran nih, Bang. Kalaupun nggak main misalnya, kan bisa dilihat kemarin ketika masuk babak kedua, para pengganti mereka punya kekuatan yang kualitasnya bagus-bagus. Ya. Jadi nggak jomplang gitu antara yang main di babak berikutnya atau yang menggantikannya nggak jomplang. Jadi oke lah, Nathan juga oke, apa juga oke, Rizky Ridho juga oke. Jadi ya nggak ngaruh gitu banget lah gitu. Iya, jangan khawatir lah ya. Justin Hubner kan udah bisa main juga kan? Iya. Justin kan udah bisa main nih. Justin Hubner ya. Justin bisa turun. Iya. Di kiri kan udah Jordi kan kemarin ya bisa inilah. Misalnya dia kan ada Justin Hubner juga di sana, jadi nggak begitu ya. Iya. Oke. Bung Yes, prediksi line up ini. Termasuk nama-nama yang tadi kita diskusikan dengan Bang Arya. Iya, kalau melihat kondisi terakhir dan info yang tadi disampaikan oleh Bung Arya bahwa Jordi Amat dan juga Sandy Walsh mungkin cedera. Iya. Materi yang dimiliki Sintayong sekarang ini paling menonjol dan paling solid ada di lini belakang. Tengah oke lah, tapi yang paling parah di depan. Nah, kalau bicara soal
cederanya Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, saya kira tidak terlalu mengganggu ya strategi dan susunan pemain Sintayong, karena di belakang itu ada sederet pemain yang berkualitas semua, mulai dari Jai Itzes, ya, Justin Hapner, Calvin Verdong, ada juga Rizky Ridho yang bisa dimainkan, dan juga ada pendatang baru itu ya si Miss Hilgers, itu juga bisa dimainkan di center back, ya. Sehingga banyak pilihan yang akan dimainkan oleh Sintayong. Dua nama baru itu kan bisa mereka langsung blend ya, komunikasinya udah langsung cair Reinders, ya. Betul. Eliano Reinders ada di gelandang kalau tidak salah ya. Sehingga dia bisa memutasikan dua pemain ini untuk bermain menggantikan yang lain kalau bila perlu. Nah, di tengah ini hampir pasti pilihan dua yang hampir pasti itu ada pada Ivar Jenner dan juga Tom Hayek. Nah, tinggal STY mau memakai formasi seperti apa? Karena selama ini dia lebih cenderung memainkan pola 4-3-3. Ya, 4-3-3 dengan sedikit menggantung salah satu tiga di depan itu kanan atau kiri lebih menggantung sebagai gelandang. Ya, karena Rafael Struijk udah jelas striker murni. Nah, dengan hadirnya Ragnar Oratmangun ini sudah bisa mempertajam lini depan karena dia bermain dari sayap kiri. Nah, tinggal dari sayap kanan ini siapa yang akan memainkan penyerang sayap yang datang dari blind side-nya ini. Saya ingat tahun 1985 ketika Sinyo Aliando memegang tim kita yang hampir sukses juga, dia memainkan dua penyerang. Bambang Nuryansa striker, sementara Dede Soleman di sayap kanan. Nah, sayap kiri dia kosongkan. Nah, itu yang akan diisi oleh gelandang. Nah, saat itu ada gelandang Ruli Nere, Zulkarnain Lubis, dan juga ada Wahyu Tanoto yang bisa bermain sebagai sayap kiri murni. Tetapi Aliando kosongkan itu. Nah, mungkin STY formasi awalnya itu 4-3-3. Tetapi mungkin dalam praktek jadi 4-4-2. Karena dua di depan hanya tinggal Struijk sama Oratmangun. Jadi formasi awal mungkin mulai 4-3-3 di atas kertasnya. Di atas kertas. Tapi di lapangan akan dan berubah STY kan ahlinya bisa, intuisinya di lapangan bisa menyesuaikan kondisi kan. Itu kondisional itu. Nah, ini menarik juga. Pertanyaan sama akan saya ajukan ke Anda berdua. Bang Arya, ini kan Tiongkok atau Cina ini kan sudah berkali-kali jadi ladang lumbung ya, gol bagi rival-rivalnya. Mungkinkah Indonesia juga akan mendulang gol yang sama atau lebih banyak ketika menghadapi Cina ini, Bang Arya? Ya, aku rasa kalau kita lihat ya, walaupun kondisi Cina seperti itu, kita nggak boleh anggap enteng. Karena ini kan main di, mereka tuan rumah gitu. Dan mereka mencari stadion yang memang cocok untuk mereka, yang di Kingdong ini. Jadi kan cukup ini, kita nggak boleh jadi jumawa atau jadi merasa bahwa bakal bisa seperti yang lain gitu. Makanya semua harus kerja keras. Kita sih berharap ada banyak gol-gol dilakukan, tapi tetap harus waspada dengan apa yang terjadi gitu di sana nantinya. Jadi mereka harus tetap mainnya optimis dan bagus gitu ya. Kayak seperti kita kemarin lah. Bahrain kita kan merasa bahwa ini kan beda sama Arab Saudi nih. Tapi kita di babak pertama juga nggak begitu bagus gitu. Nggak begitu mengalir, tektokannya nggak begitu mengalir gitu. Nah, mudah-mudahan nanti, tapi babak kedua baru mulai ya. Nah, kita harapkan juga nanti mereka mereka tidak seperti itu, tapi lebih bisa bermain seperti ketika lawan Australia sejak babak pertama, kemudian babak kedua seperti lawan Arab Saudi misalnya, itu bisa lebih baik bagi kita untuk bisa dapatkan poin penuh di Cina gitu. Ya, Bang Arya, gitu, setuju statement Anda. Kita tidak boleh jumawa, meski memang Tiongkok beberapa waktu sebelumnya selalu jadi lumbung gol bagi rival-rivalnya. Cuma dengan faktor dia jadi tuan rumah, kemudian bagaimana dengan pemain ke-12 kita, penonton-penonton yang mungkin bisa memberikan dukungan moral untuk hadir di lapangan, bagaimana itu, Bang? Ya, ini yang pasti penonton kita nggak seperti yang di Bahrain ya, atau kemarin seperti di Arab Saudi, enggak. Tapi tetap ada. Saya malah lihat ada beberapa pemain-pemain kita, penonton kita, supporter kita, bahkan ada dari Medan datang itu ke sana. Itu juga cukup bagus ya. Tapi memang jumlahnya nggak besar, tapi saya rasa akan tetap bisa memberikan semangat kepada pemain-pemain kita gitu. Dan ini kan ada bagusnya juga mereka main di Kingdong ini, karena apa? Suhunya rendah ini, sekitar 18 derajat lah ya. Ini agak sejuk. Jadi bagi pemain-pemain kita yang di Eropa sekarang ini udah mulai masuk ke musim dingin. Main di Amsterdam aja udah salju turun itu kan. Artinya mereka kemarin saya ke sana itu mereka tuh sekitar
6 derajat sampai 10 derajat itu. Jadi ketika ada sejuk begini pasti lebih nyaman daripada ketika mereka main kemarin di Bahrain. Udah pasti Oke. itu. Ya. Ini lebih nyaman bagi mereka. Ya, baik. Bung Yes, ini meski kita tandang, tetapi kan banyak hal-hal yang sebenarnya berpihak ke kita. Ya, apalagi kalau misalnya supporter kita di sana juga banyak gitu kan. Ya. Artinya Tiongkok atau Cina juga tidak bisa dianggap enteng lah ya. Betul. Jangan kita underestimate gitu kan. Apa catatan pentingnya kalau harus menghadapi Cina? Yang saya mau ingatkan, jangan overconfidence atau jumawa tadi. Lalu menganggap Cina sebagai tim yang sekarang tim anak bawaan di grup C, ada di peringkat ke-6. Iya, iya. Dan belum pernah meraih 1 poin pun. Ini jangan. Karena kalau kita overconfidence lalu melupakan apa yang harus kita mainkan, ini celaka. Karena apapun Cina tetap Cina yang sudah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi, walaupun kalah 1-2. Ya, ya. Dia juga bisa mencetak gol ke gawang Australia. Betul. Dan itu unggul lebih dulu. Dan dia sebagai tamu hari itu. Sekarang dia bertindak sebagai tuan rumah. Didukung supporter Iya. ribuan. Kita hanya ratusan. Kalau tadi yang dikatakan Bung Arya. Iya, Kemudian dia lebih menguasai kondisi lapangannya, ya. Dan kemudian pemain kita tentu dari yang lokal Indonesia itu pasti 1-2 akan main. Apakah mereka tahan dengan kondisi udara seperti itu? Iya. Kalau Eropa is okay. It's okay ya. Ya mudah-mudahan saja Sintayong berani menurunkan semua 11 pemain keturunan. Tetapi Karena secara apapun, fisik lebih adaptif dengan iya, cuaca saat ini ya. Oke. Mungkin sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius Iya, kali. iya. Ya, itu nyaman betul Iya. bagi pemain-pemain dari Eropa. Dan babak kedua mungkin pemain lokal mungkin 1-2 akan dimainkan. Tergantung kondisi terakhir. Faktor fisik ada nggak sih Bung Yes pengaruhnya? Artinya kalau lihat pemain Cina sama Indonesia. Rata-rata sama kok. Sama Bahkan ya? mungkin kita lebih unggul dari tinggi badan ya, postur, powernya kelihatan juga. Hanya itu saya ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai kita Jebakan Jumawa tadi ya. terjebak, iya. Lalu kita anggap enteng. Bahkan kalau Cina bisa menyolong gol lebih dulu, celaka. Oh, kenapa? Mental kita bisa terpengaruh? Iya, karena mereka kan termotivasi. Iya. Dan sekarang memang motivasi mereka adalah untuk mengalahkan Indonesia. Mengapa? Mereka harus ambil poin sekarang. Kalau tidak selesai, walaupun ada rumor bahwa pelatih mereka asal Kroasia, Branko Ivanovic, akan diganti apapun hasil lawan Indonesia. Oh. Ya. Sehingga mereka juga mau buktikan bahwa kami juga bisa meraih poin. Iya. Dan poin itu lebih mudah diambil dari Indonesia. Oke, Ah, itu artinya bagi Cina sendiri ini ajang pembuktian, Ya. sementara bagi kita juga ini ajang pembuktian kita untuk bisa bersuara Bisa di juga. grup ini kan? Ya, betul. Nah, Bang Arya, ini sama-sama Timnas punya tujuan untuk membuktikan masing-masing timnya siapa yang jawara. Apa faktor yang harus kita antisipasi ketika kemudian kita menghadapi tim yang tidak boleh kita underestimate ini, Bang Arya? Sebenarnya kalau saya lihat sekarang posisinya justru kelemahan tuh ada di kita sendiri gitu. Karena melihat kapasitas, kualitas pemain kita kan di atas pemain Cina saat ini. Iya. Walaupun ranking kita kan betul, ranking iya. Tapi dari segi kualitas pemain bisa dilihat tuh harga pemain kita berapa dibanding 4 kali lipat dari mereka loh. Ya. Jadi sebenarnya kualitas lebih bagus. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya justru bahaya itu di kita sendiri ketika kita nggak konsisten, ketika kawan-kawan itu misalnya lengah, ketika banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu ya. Ya. Itu seperti itu yang jadi kelemahan kawan-kawan atau masalah mental nanti. Itu aja nanti sebenarnya. Kalau yang lain sih dari sisi kualitas pemain nggak bisa bohong bahwa sekarang lebih baik dibanding Cina gitu. Ya. Bang Ya. Reis pasti bisa cerita juga mengenai hal itu. Iya, kalau itu setuju ya, Dari Bung Yes ya. kualitasnya. Ya, begini, ada yang perlu juga diketahui bahwa dari 22 pemain yang didaftarkan di line up, itu mereka semua harus full konsentrasi, bukan hanya 11 pemain yang di lapangan. Dan biasanya pelatih itu mengingatkan itu kepada seluruh pemain. Yang terutama di bench, kalian harus siap secara kostum, tali sepatu sudah Ya, siap ya. semua. Kalau disuruh main tinggal buka jaket, Ya, masuk. langsung, ya. Dan selama mereka di bench, mereka harus ikuti terus detik, menit pertandingan. Karena ketika mereka masuk, mereka langsung adaptasi langsung 100% dengan kondisi permainan yang sudah dibangun oleh teman-teman yang lebih dulu. Ya. Nah, saya melihat ini ada kekurangan fokus dari pemain kita kemarin di Bahrain. Oke. Katakan saja Witan Sulaiman. Kalau dia ikut itu permainan, dia apalagi dia pernah bermain di luar negeri, ya. Dia udah harus tahu bahwa saya masuk saya harus lakukan apa dalam kondisi ini. Ya,
ketika saya kuasai bola dengan keunggulan saya harus lakukan apa? Ada peluang saya harus lakukan. Itu udah harus berpikir itu. Nah, terkadang pemain kita ini berlari dulu baru berpikir. Nah, ini yang tidak boleh. Harusnya mikir Mikir baru dulu lari. baru berlari. Atau lari sambil mikir. Ya, Biar ini cepat yang- gitu loh. Iya, dan itu terjadi juga di kompetisi Liga 1. Nah, karena itulah Bung Yes, apa yang bisa Anda berikan saran mungkin kepada STY belajar dari pengalaman terakhir sama Bahrain? Ya. Nah, apa yang harus diubah atau mungkin disesuaikan ketika menghadapi Cina nanti ini? Saya melihat STY ya dia udah pelatih kelas dunia ya, Ya. apapun, dan dia pasti mengetahui semua, baik tenis maupun non tenis. Psikologisnya pasti dia sudah sampaikan semua Ya. tuh. Itu yang tadi saya katakan antara lain. Betul. Sejak dari hotel, ruang ganti sampai di bench, semua syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemain sudah dia berikan pasti. Hmm. Karena di pelatih-pelatih amatir pun saya pernah mengalami itu. Artinya pelatih itu sudah berikan catatan kecil untuk seluruh pemain. Ya. Antara lain tadi, siap 90 menit. Walaupun you di bench, tapi ketika you disuruh main, udah langsung in dengan pemain yang di Ya, dalam. ya. Nah, jadi STY mungkin sekali lagi perlu memberikan motivasi dan peringatan kepada pemain untuk hal-hal apa yang mereka harus lakukan. Misalnya, jangan harus menghindari pelanggaran-pelanggaran yang bisa berakibat resiko kena kartu merah. Ya, ya. Juga pemain belakang juga jangan sampai melakukan pelanggaran berlebihan, sehingga jangan sampai itu dimanfaatkan wasit yang tadi kita sudah curiga itu menunjuk titik penalti bagi Cina. Nah, ini bahaya. Oke, ya. Baik. Itu yang harus diingatkan oleh saya kepada pemain. Baik, baik. Bang Arya, apakah ada catatan khusus yang bisa disampaikan kepada Coach STY belajar dari pengalaman kita menghadapi Bahrain kemarin? Ya, yang pasti yang pertama kita mudah-mudahan nggak gugup gitu. Ya, Karena keinginan terlalu besar untuk menang, akhirnya ada kegugupan juga gitu ya. Karena kan ini kita berharap karena kita mau terus lanjut ya di posisi, kan melihat poin ini kan semua peluang untuk nomor 2 tinggi nih. Karena yang lain kita cuma beda 1 poin sama yang lain. Kita 3, yang lain 4 lah. Yang tertinggi itu Arab Saudi 4 atau Australia itu. Siap. Nah, jadi melihat peluang seperti ini, ya, khawatirnya kita terlalu banyak nafsunya besar gitu untuk Ya. ini. Tapi kita berharap mereka lebih tenang, Oke. tenang. Permainan juga harus bagus nih. Jangan lagi seperti kemarin yang posisinya karena mungkin agak rasa bisa menang, kita jadi gugup waktu main-main. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kembali lagi ini sebenarnya kita yang jadi problem sekarang nih. ya. Di kitanya gitu. Bang Arya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh penonton, supporter timnas kita di tanah air besok agar kita bisa berlaga dan memenangkan melawan Cina? Kita doakan semua, kita doakan supaya besok kita menang gitu ya. Kita support pemain kita besok, dan kalau di Jakarta atau dekat-dekat Senayan, kami PSSI buat juga itu nobar di GBK. Oke. Biar rame-rame kita nonton di sana. Asik. Kita perlu itu, Bung Yes ya, nobar itu. Catatan Anda buat timnas kita, buat STY sama buat supporter. Ya, saya melengkapi aja soal klasemen tadi. Ya. Kalau kita menang, kita berpeluang besar ada di peringkat kedua. Iya, setuju. Karena malam ini saat bersamaan, Jepang menghadapi Australia. Kemudian Arab Saudi menghadapi Bahrain. Iya. Kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, Australia pasti kalah. Iya. Ya, pasti Di kalah. atas kertas Atau ya. paling bagus draw. Kalau draw, dia hanya mendapat nilai 5. Oke. Ya, sekarang 4. Iya. Kalau kita menang, kita nilai 6. Iya. Katakan Arab Saudi menang atas Bahrain. Sama dengan kita, tetapi selisih gol, average gol kita lebih baik. Oke. Sehingga kalau adik-adik kita bisa memenangkan pertandingan malam besok, kita ada di peringkat kedua. Bahkan kemarin kalau kita menang lawan Bahrain, kita sudah di peringkat kedua dengan poin 5. Oke. Tapi ya, itulah nasib kita. Ya, terakhir skor, Bung Yes. Kita mungkin menang dengan 1 digit perbedaan. 1-0, 2-1. 1-0 atau 2-1. Iya. Oke. Bang Arya, skor prediksi besok. Yang penting poinnya full. 3 poin. Oke. Bang Arya, terima kasih. Tetap semangat. Salam buat timnas kita Terima kasih. yang akan berlaga besok. Bung Yes, terima Terima kasih. kasih, Bang Arya. Ya. Ya. Sampai Bang Arya, kita selamat malam. jumpa lagi di Nobar besok ya. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang